Ini kliniknya di mana-mana Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan mendengarkan langsung ya sepatah dua patah kata dari sosok yang sangat luar biasa dan ini adalah inspirator buat kita. Kepada Dr. Oki, ya Dr. Oki, ya Dr. Oki pertama waktu dan kita persilakan untuk dinaik ke atas panggung memberikan sepatah dua patah kata. Kita berikan tepuk tangan ya. Baik Bapak Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar warga Serang? Kurang keras. Apa kabar warga Serang? Alhamdulillah. Kenapa saya mulai itu dengan semangat? Karena kita harus menghadapi setiap detik, setiap waktunya kita harus dengan semangat. Karena saya menghargai kalian datang ke sini itu tidak dengan sesuatu yang kosong. Kalian datang ke sini dengan niatnya kalian, datang ke sini dengan meluangkan waktu kalian, bahkan meluangkan juga memberikan sedikit uang kalian untuk mengisi diri kalian. Benar? Karena di sini kalian datang juga tidak gratis. Kalian di sini juga datang butuh biaya, butuh bensin motor, butuh bensin mobil, bayar Grab, bayar Gojek, sehingga dapat datang ke sini. Sekiranya kalian sudah banyak mengeluarkan usaha tadi, yang saya inginkan ketika kalian pulang nanti ke rumah punya isinya. Oke, jadi ketika saya berbicara kosongkan pikirannya bukan untuk dihipnotis, tapi di sini kita sama-sama belajar. Karena saya pun sampai detik sekarang pun tetap terus belajar. Oke, jadi harap tenang. Nanti setelah acara baru berbicara ke teman kiri, teman kanannya, teman depannya. Kita jangan bergosip dulu supaya ilmunya bermanfaat, supaya nanti ilmu ini menjadi ilmu amal jariah buat saya ke depan, buat kaliannya juga, dan bisa berguna untuk di bisnis kalian semuanya, tidak hanya di Wikinara saja. Oke? Ya, deal ya, kita janji ya, kita fokus dulu. Saya cuma ngomong palingan beberapa puluh menit ya. Yang penting jadinya kita sama-sama berilmu. Berhubung dengan yang saya omongkan tadi, belajar, terus belajar. Saya tadi sudah saya tegaskan sampai sekarang tetap terus belajar. Maksudnya apa dok? Belajar itu tidak hanya di bidang akademik saja. Tidak ngomongin tentang sekolah-sekolah saja, kuliah, harus SMA, tidak. Belajar itu banyak. Belajar dari tentang kehidupan, dari orang-orang yang terdekatnya kita. Seperti layaknya pepatah mengatakan ke kita, 5 tahun mendatang, masa depan kita dipengaruhi oleh 5 orang terdekat kita. Maksudnya apa sih dok? Seperti itu. Gini, kalau kalian pengen hidup kalian lebih berubah menjadi lebih baik lagi, carilah minimal 5 orang yang mempunyai dampak positif ke kalian. Kasih contoh, misalnya orang terdekat kalian, 5 orangnya itu sering ngajakin kalian ke masjid, ngaji, ikut kajian. Gak mungkin kalian narkobaan, bener? Gak mungkin kaliannya pergi-pergi ke diskotik, bener? Karena malu sendiri. Iya, tapi malah jadinya tertrigger, kita terpacu untuk ikut seperti itu. Jadi kalau ada istilah katanya, kalau kita main sama penjual parfum, kita juga ikutan wangi. Tapi kalau seandainya
mainnya sama tukang ikan ikut bau amis. Tapi bukan berarti kita tidak boleh kenal sama tukang ikannya. Kita boleh saja misalnya ada orang yang kita kenal, dianya etikanya jelek, perilakunya jelek, tapi cukup kenal saja. Jangan jadikan circle kalian. Circle itu apa dong? Gak terlalu ngerti saya bahasa Inggris. Orang terdekat kita. Tugas kalian sekarang, yang pertama, cari minimal 5 orang terdekat kalian yang membuat kalian harus menjadi orang lebih sukses lagi. Maka dari itu, kalian dikumpulkan hari ini WOP di Seramin karena semua orang di sini mempunyai visi dan misi satu, yaitu sukses. Amin? Amin. Kita kumpulin nih. Nah, dia lagi berkumpul. Jadi, kalau seandainya kalian punya upline-nya kalian, deketin tuh upline-nya kalian. Misalnya namanya Mbak Sri misalnya. Mbak Sri, gimana tuh caranya supaya pendapatannya sudah 100 juta nih dalam join di Bikinara? Nanti diajarin gini nih, harus ngelakuin A, I, U, E, O. Kalau kamu nanya ke orang yang seandainya dia berbisnis aja nggak tahu gimana cara dapatin duit 100 juta, nah boro-boro saya ajak di beras aja nggak mampu. Jadi kalau kalian pengen sukses, carilah orang-orang yang sukses. Bukan kalian memilih-milih soal berteman, tapi kalian punya hak untuk di hidup kalian memilih orang-orang yang baik di hidup kalian. Saya berkenalan dengan Pak Billy, Pak Firman, Bu Oji, Bu Ina, Bu Dewi, Pak Hedi, dan semua tim-tim di sini terus belajar. Tidak jumawa, saya di bening udah banyak uang saya udah merasa sudah ini, sudah itu, tapi di bidang lain saya masih kosong. Terus belajar, ikut cerita sama Ko Richard, sama Ko Dev, sama Bu Ririn. Terus belajar bagaimana, oh kayak gini, oh pengalaman dia sebelumnya seperti ini. Oh dok, kalau seandainya kayak gini jangan dok, saya punya pengalaman gini, nantinya jadi gini. Belajar, terus belajar. Oke, tugas pertama dapat. Tugas pertama apa? Minimal cari 5 orang untuk belajar menjadi sukses. Jangan hanya di mulut saja, tulis di note HP, tulis di kertas, tempel tuh di meja rias, di lemari kalian untuk cari orang-orang itu. Tidak mesti orang di sini saja, siapapun. Entah ada pengusaha beras, entah dia ada nelayan sukses, atau penjual sembako di pasar, nggak ada masalah. Yang penting bagaimana belajar kegigihannya. Syukur-syukur prospek aja masuk ke Bikinara. Oke, berikutnya lagi. Saya sudah katakan kemarin di WOP Bekasi kemarin. Siapa yang pernah yang ikut ke WOP Bekasi kemarin? Angkat tangan. Angkat tangan tuh. Oke, saya panggil Mbak Sri. Maju ke depan. Kenapa saya panggil dia? Karena dia salah satu orang yang saya ternotis di media sosialnya saya. Dia orang yang selalu konsisten membuat konten-konten positif tentang perjuangan, bekerja keras, tentang Bikinara, dan saya hampir sering selalu komen karena saya kalau melihat orang-orang yang berjuang dari bawah sampai dia mencapai titik keberhasilan itu ikut turut bangga, dan semua usaha itu pasti sebanding dengan apa yang dia dapatkan. Oke, waktu itu saya pernah mengajarkan di Bekasi untuk men-setting goal. Masih ingat kalau seandainya buat setting goal misalnya, oke, di akhir tahun di Desember 2024 saya harus punya ini masih ingat? Coba sebutin satu aja wishlist yang sudah Mbak Sri pikirkan atau Mbak Sri buat, bukan di
terbukti ya, tapi yang masih di dalam wishlist syukur-syukur udah terbukti. Tapi apa yang salah satu Mbak Sri buat di dalam wishlistnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dok udah support aku untuk di atas panggung ini, bangga dan terharu. Dan aku juga selalu menyimak mentor-mentor aku, upline aku, dan dokter Bu Ina, Bu Devi adalah aku jadikan sebagai mentor. Meskipun tidak dekat, tapi aku selalu ingat kata Bu Ina 3 hal. Oke, selalu aku share ke teman-teman. Apa itu 3 hal? Yang pertama, founder. Kedua, owner produk. Yang ketiga, market plan. Dan yang selalu saya ingat dari Dr. Oki adalah market plan. Market plan? Iya. Dr. Oki selalu mencatat, dan alhamdulillah saya selalu share ke teman-teman. Apa teman-teman lagi pengen apa? Pengen iPhone, pengen mobil, pengen rumah. Kalau saya memang niatnya pengen semoga aku dan semua di sekitar aku itu lebih sukses, biar kita sama-sama bisa merasakan gimana kita bisa kaya sendirian tuh gak enak. Aku jualan gak ada yang beli, percuma kan dok? Jadi gimana kata aku caranya kita bisa kaya di lingkungan kita gitu kan, untuk ketika aku jualan kalian beli, sama-sama di lingkaran ini kalian sama-sama saling membantu, saling membeli. Dan price list dan list aku kali ini aku cuma selalu berdoa gimana caranya member-member aku juga bisa bonusan kayak aku. Itu doang, karena di saat aku 100 juta bahkan yang menjelek-jelekan aku itu di atas aku sendiri gitu. Jadi aku cuma butuh dukungan itu aja dong, agar member-member aku yang baru join bertanya kepada yang lain, bukan di lu Sri Sri salah, bukan seperti itu dong gitu. Jadi aku tuh selalu, aku udah cukup dari bikin Nara, udah dapat 100 juta sama 2 bulan bruta MLM. Aku cuma pengen member aku bonusan, berjalan, dapat mobil, dapat hadiah. Aku pengen ngebuktiin bahwa bikin Nara di sana itu memang bukan penipuan gitu dong. Jadi salah satunya aku udah bikin butik di samping aku. Terus aku udah kurban, aku bisa bagi-bagi Jumat berkah seperti ini. Iya, dan alhamdulillah aku umroh di bulan Agustus. Amin, Masya Allah. Kakak dipanggil tuh. Jadi dok bantu aku untuk tim-tim menyala aku ini, untuk mereka rajin bimbingan gitu dong sih. Karena gimana kita bisa ajak orang kalau kita belum paham ya dok ya. Gimana kita bisa jualan kalau kita belum mengkonsumsi, nggak tahu. Jadi yang the best itu adalah ketika testimoni pribadi dok. Dan mereka itu malahan gini, join ikut-ikutan viral, tapi mereka nggak mau bimbingan gitu. Oke, makasih dok. Jadi saya kasih apresiasinya atas usaha yang dia lakukan. Saya tidak kenal beliau, saya tidak kenal secara personal, tapi saya tahu dia adalah member Wikinara yang sejauh ini juga saya ternotis karena dia melakukan marketing yang sangat baik juga di media sosial. Sejauh ini positif vibe sekali, dan juga dia terus melakukan inovasi-inovasi. Dan yang terakhir juga dikatakan Bu Ina, coba katanya nanti pas WOP di Serang harus punya tema bajunya, ingat kan? Dan dia lakukan, berarti dia seorang leader yang baik, sehingga saya memberikan dia reward yaitu 1 benih senilai 3 juta rupiah ya. Ini 3 juta dong. Oke, selamat sekali ya. Terus berjuang ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, tepuk tangan. Untuk member-member Wikinara, tugas kalian yang baru ikut WOP ini, nanti duduk. Fokus lagi.
sekalian nanti sampai rumah minimal buat 3 wishlist di hidup kalian. Terserah tercapai tidak tercapai, tapi kalian buat. Maksudnya apa dong? Dan harus spesifik. Misalnya contoh, Desember 2024 saya harus punya uang tabungan 20 juta rupiah. Satu contohnya. Kenapa dong harus dibuat seperti itu dan harus detail? Supaya tahu goalnya apa. Misalnya 20 juta rupiah sampai Desember. Desember sekitar 6 bulan lagi. Berarti 6 bulan 6 dikali 30 hari 180 hari. 20 juta dibagi 180 hari berapa? Berarti setiap hari kalian harus mencari uang segitu. Supaya tujuan hidupnya jelas, tiap hari gua harus cari duit segitu. Kalau seandainya gua harus cari duit sampai akhir Desember ini harus sampai kaya. Kaya itu berapa? Tingkat kaya itu berapa? Nggak jelas. Tapi harus jelas. Oke, saya harus dapat duit sampai akhir tahun ini 100 juta. Oke, akhir tahun 6 bulan. Berarti 6 kali 30 hari 180 hari. 180 hari dibagi untuk 100 juta dibagi 180 hari. Jadi targetnya jelas tuh, tiap hari harus cari duitnya berapa. Misalnya tiap hari harus cari duitnya seandainya hitung-hitungannya misalnya 200.000. Nah, kalau digabungin tentang masalah di Wikinara, berarti kalian sudah tahu tuh, oh tiap hari gua harus cari member ataupun cari untuk enjoy di Wikinara berapa orang sehingga dapat bonusnya berapa. Jadi biar tahu juga, oh saya harus merekrut 5 orang nih tiap harinya. Jadi kalian juga punya tujuan. Oke, berarti minimal aku tiap hari itu harus closing 5 orang. Berarti aku harus ngecekin tiap orang untuk tawarin atau ajakin ketemuan orang atau datangin tiap rumah tetangga-tetangga untuk tawarin Wikinara minimal sehari 5 orang. Oke, seperti itu juga yang dilakukan semua orang. Kalian jangan pikirkan hanya di Wikinara. Misalnya contoh saya punya klinik. Oke, target klinik kalian misal cabang Jakarta kalian harus dapat 3 miliar. Berarti 3 miliar dibagi 30 hari, berarti satu hari harus cari duit berarti 100 juta. Berarti 100 juta kalian harus cari misalnya pasiennya sehari misal 100. Berarti minimal satu pasien harus menghabiskan uang 1 juta. Bagaimana dapatin 1 juta? Oh berarti gua harus upselling, beli krimnya, suruh ini, itu seperti itu. Tidak dilakukan oleh kalian. Saya sampai di titik sekarang melakukan itu. Jangankan itu, hal simpel saja. Pulang aja. Orang-orang terdekat saya tahu untuk biaya renovasi rumah saya aja di Pondok Indah tiap bulan saya harus tahu keluarin berapa duitnya, berapa miliar. Tanya orang terdekat saya. Itu semuanya, semua sudah jelas tiap bulannya saya harus keluarkan berapa. Tidak hanya di kalian saja, saya masih melakukan seperti itu. Hidup saya hidupnya tertata. Bahkan saya melahirkan anaknya saya untuk hamil saya ditata hidupnya. Oke, setelah dia melahirkan, buat buku tabungannya, dia les berenang, dianya nanti buat visa, buat paspornya, dia buat ditata. Jadi saya itu untuk anak saya sampai 1 tahun ke depan pun sudah tertata, jelas apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Hidup harus ditata. Tapi kalau seandainya kita melenceng dari yang kita tata, jangan juga depresi. Yang penting kita sudah lakukan ikhtiar. Dan balik lagi tawakal sama Allah. Tapi kalau kun fayakun Allah bilang belum terjadi, ya itu kuasa Allah. Tapi kalau seandainya manusianya sudah melakukan yang terbaik, biarkanlah Allah yang melakukannya untuk menegaskan iya atau tidaknya. Jangan sampai kita duduk di rumah saja, diam di rumah saja, pengen sukses, pengen kaya, nggak mungkin. Ya, sedangkan kalau lucu-lucuannya orang mau pesugihan aja perlu ngepet dulu kan, tetap kerja kan, nggak sekonyong-konyongnya diam di rumah tiba-tiba buka mata duit depan mata kan enggak. Tetap
kerja. Ngomong-ngomong pesugihan, kalian harus jadi kaya supaya tiap orang mikirnya kalian itu pesugihan, padahal joinnya Wikinara. Benar, tepuk tangan. Oke, jadi yang belum join di Wikinara coba dulu angkat tangan di sini. Yang belum join, gak usah malu-malu. Namanya kan kita belajar di sini. Angkat tangan yang belum join. Oke, terima kasih. Silakan turun. Bagi yang belum join Wikinara, ya tadi sudah ditegaskan oleh Mami Dewi Bamsud, dia rela sampai datang di sini. Kami para founder rela sampai datang ke sini untuk memastikan ke kalian semua ini bisnisnya real, bukan tipu-tipu. Dan kami di sini sebagai founder-foundernya, ini bukan bisnis utamanya kami. Maksudnya apa dong? Bisnis utama kami sebelum ada Wikinara, kami sudah ada uangnya. Jadi kalian nggak usah takut uang-uang kalian dibawa lari. Walaupun ini bukan bisnis utama kami, terbukti kami utamakan kaliannya. Rela-relanya kami meninggalkan keluarga weekend untuk kalian semua di sini, karena kami juga melihat kalian weekend pun mau tetap belajar. Jadi tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Kalian janji pengen jadi orang sukses? Ada nggak di sini? Saya silakan angkat tangan. Saya mau pilih 2 orang yang bisa membuat satu orangnya 3 goalnya yang dia pengen. Ibu maju 1. Itu yang paling belakang. Ibu yang itu ya benar Bu. Ibu yang benar. Ibu. Oke, maju. 3 saja wishlistnya apa atau keinginannya yang terperinci. Terserah, misalnya nggak sampai akhir tahun ini, misalnya Ibu, saya tahun 2026 bulan Juli pengen dapat ini, silakan, nggak apa-apa. Pokoknya 3 wishlist saja apa yang Ibu inginkan, yang bisa